kabarnya? Sehat? Atau sedih? Atau semangat? Nah, kakak berharap adik-adik semangat ya. Karena kita pagi hari ini, pagi yang cerah, kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kakak dengar juga sudah pada ujian ya. Terus mungkin yang lagi ujian, tetap semangat ya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam juga aktivitas adik-adik maupun pas ujian, supaya adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Baik adik-adik, kita mau bernyanyi. Mendengarkan firman Tuhan belum ya? Kita mau bernyanyi dengan lagu Di Badai Topan Dunia. Oke? Adik-adik, karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, tapi kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih hati, karena Tuhan Yesus itu tinggal di dalam dalam hati adik-adik, di dalam hati kakak dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita sama-sama bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Oke? Yuk. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran supaya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Mata Kecil ini.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir dan pimpin kami. Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami pun boleh mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan membacanya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, Kak Siska akan mengajak adik-adik untuk menutup mata. Kita akan membayangkan dari
masing-masing diri kita menjadi murid Tuhan Yesus pada saat itu, di mana kita sebagai murid Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita bayangkan, kita mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang kasih dan kebaikan. Kita bayangkan, kita menjadi saksi dan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Kita bayangkan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita melakukan perjamuan makan. Kita bayangkan itu semua adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan membuka mata kita dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik sebagai murid Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan pada suatu hari kalian harus melihat kepergian Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka mempunyai perasaan takut, perasaan cemas, perasaan tidak percaya diri karena sang pemimpin sudah pergi meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, kalau murid-murid Tuhan Yesus menyimak apa yang Tuhan katakan sebelum terangkat ke surga, sebenarnya Tuhan sedang memberikan suatu tugas dan tanggung jawab kepada mereka. Tugas dan tanggung jawab seperti apa sih? Yuk kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi nanti kita penekanannya khusus di ayat 8b-nya ya adik-adik ya. Kita bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, penekanannya di ayat 8b. Dan kamu murid-muridnya dan kita semua akan menjadi saksiku. Di sini adalah Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu tugas dan tanggung jawab yang Yesus berikan pada kita semua sebelum terangkat ke surga. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita pun harus menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa sih menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, kita bisa membantu papa mama kita. Kita juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Di dalam berbicara, kita bisa berbicara dengan baik, tidak berbicara kasar. Di sekolah, kita bisa berteman dengan baik, tidak membuli. Hormat kepada ibu dan bapak guru. Ketika ibu dan bapak guru memberikan tugas, kita bisa mengerjakannya dengan baik dan mengumpulkannya tepat pada waktunya. Itu adalah beberapa contoh yang Katiska berikan pada saat ini. Tapi sebenarnya masih banyak hal-hal baik lainnya yang bisa adik-adik lakukan sebagai saksi Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Katiska titipkan sampai di sini ya cerita firman Tuhan hari ini. Semoga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan dimampukan dan dikuatkan menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan cukup, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya dengan terangkatnya Engkau ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan memberikan kemampuan pada kami agar kami menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, jadikan kami saksi Tuhan, jadikan kami juga membawa berita-berita baik. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa titip bersama orang tua, terus masukin dalam amplop dulu ya. Oke,
Mari kita iringi persembahan dengan lagu Sungguh Bangga Bapa. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kau berkatilah persembahan ini menjadi berkat buat pelayanan gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Kak Juwita. Nah sekarang kita mau beraktivitas. Aktivitasnya adik-adik dan teman-teman semuanya tinggal mengklik link yang ada di deskripsi atau yang ada di layar. Nah, sepertinya adik-adik dan teman-teman semuanya sudah tidak sabar ya. Oke deh, selamat beraktivitas, selamat bermain, dan selamat mencoba. Terima kasih. Bye-bye. Adik-adik, terima kasih ya untuk ibadah hari ini. Kita mau tutup, kita doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, pagi yang indah kami bisa beribadah walaupun lewat online. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan mengucap syukur juga untuk keadaan kami sampai hari ini. Kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk adik-adik yang juga masih ujian atau setelah selesai ujian, Kau juga senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.